Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Tinggal 1 hari lagi menjelang Hari Mu'alaf Sedunia yang juga bertepatan dengan hari Natal yang dirayakan oleh umat Kristen. Ternyata jemaat Kristen makin aneh dan edan ya. Kalau nggak percaya silahkan kalian tonton ya. Pisau penyaliban rencana siapa, bro? Alam apa kan? Rencana manusia. Rencana manusia. Iya, rencana. Rencana alam apa ya? Saya Jadi konsisten. mata pisau ini Konsisten. Sesama mereka saja tidak sinkron. Bagaimana umat Islam bisa menyadarkan mereka kalau akal mereka saja kurang lebih sama seperti Bapak ini? Mohon maaf. Ya baik Pak. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh bukan. Maksud saya mikrofonnya Pak Harun. Siapapun umat Islam pastinya bingung. Terlalu banyak masalah di dalam agama mereka. Tapi mereka tenang-tenang saja seperti tanpa beban dan pikiran. Pasti kita semua merasa bingung dan lucu ya, sahabat official. Sebagaimana di awal tadi, pendeta dan jemaatnya sudah saling hantam. Lalu kitab mereka ancur-ancuran. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Perilaku moral sudah jatuh ke jurang. Oh iya. Itulah dosa yang Yesus tebus. Belum lagi masalah murtadinnya. Para murtadin menebar fitnah kepada Islam untuk mencari makan. Contohnya si botak ini yang mengaku profesor, tetapi tidak ada akalnya. Nah, ini saya ulang, bahwasanya menurut Al-Quran, kandungan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran bukanlah ayat Tuhan seperti yang diyakini oleh agama Islam. Oke. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Allah yang ada dalam Al-Quran, menurut Al-Quran, bukanlah sebuah dewa sembahan sebagai Tuhan, seperti yang diyakini oleh agama Islam. Kemudian yang ketiga, Muhammad dalam Al-Quran, menurut Al-Quran, bukanlah Nabi terakhir atau sebagai sosok Nabi yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Jadi dalam Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Nah, jadi semua pernyataan dalam Al-Quran harus nyata, harus bayan dalam realitas alam. Apapun pemahaman yang dibentuk dari bacaan yang dibaca. Cuma modal ngoceh yang nggak jelas. Kumpulan para Kristen sudah senang banget. Ada 3 pertanyaan tadi, tapi cukup 1 saja ya yang kami jawab. Karena percuma menjawab semua untuk mereka. Akal mereka kurang lebih sama seperti Bapak ini. Mohon maaf. Ya baik Pak. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh bukan. Maksud saya mikrofonnya Pak Harun. Walaupun berulang-ulang kami tonton, tetap saja kami tertawa dan langsung ingat dengan kebotolan umat Kristen ini. Nah, apa yang dikatakan oleh profesor dari Universitas Gadungan ini, Al-Quran tidak menyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau penutup para nabi katanya. Padahal besar kepalanya dan juga pegang Al-Quran, tetapi tujuannya memang untuk pamer dan tidak pernah dibaca. Nabi Muhammad SAW jelas-jelas sebagai penutup Nabi yang tertulis jelas ayatnya dan sengaja kami tampilkan dengan tulisan Arabnya.
agar kepalamu yang botak seperti kelapa kupas itu bisa mencerna. Jangan kerjamu hanya memfitnah saja tapi tidak menunjukkan data. Lalu kata orang ini lagi bahwa Nabi Muhammad juga tidak bisa difaktualkan di dalam realitas alam. Muhammad dalam Al-Quran, menurut Al-Quran, bukanlah Nabi terakhir atau sebagai sosok Nabi yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Jadi dalam Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Nah, jadi semua pernyataan dalam Al-Quran harus nyata, harus bayan dalam realitas alam. Allah berfirman, kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Janganlah kamu kira hanya sebatas alam dan seluruh manusia saja ya. Tapi Nabi Muhammad SAW juga untuk semesta alam. Artinya semesta alam itu termasuk waktu dan waktu itu meliputi semuanya. Kiranya tanpa Nabi Muhammad SAW, dunia ini sudah kiamat. Bayangkan, kerusakan moral sudah merajalela di mana-mana. Jadi tidak salah kalau mendakwahi mereka. Ya, kurang lebihnya sama seperti bapak ini. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh, bukan. Yang buta bukan lagi hati, tapi juga akalnya. Daripada kita lanjut melihat kebodohan mereka, lebih baik kita lihat video mahal tahun ini. When you can, I'll hold on. You're my hero. Even when you don't feel like one, you're my hero. You're everything I'm dreaming of. When you fall, I will catch you. When you break, I'll be standing right beside you. You're my hero. The voices get loud in your head, and you're drowning in all that they said. I see diamonds where you only see scars. I see sunlight in who you are. You don't have to be perfect, you don't have to pretend. I believe when you can, again and again. You're my hero. Even when you don't feel like one, you're my hero. You're everything I'm dreaming of. When you fall, I will catch you. When you break, I'll be standing right beside you. You're my hero. Every battle you face, every step that you take, I'm right here, I'm not leading. All the strength that you need is already in you. I see it, I see